video pembelajaran kita pada hari ini, di mana hari ini kita akan belajar tentang pelajaran agama Katolik, yaitu tentang iman. Sekali lagi Ibu ulangi, yang akan kita pelajari hari ini adalah pembelajaran tentang iman. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa yang akan kita doakan hari ini untuk membuka pembelajaran kita adalah doa aku percaya, di mana doa aku percaya ini dapat anak lihat dan anak perhatikan pada LKS Jamrut kita di pembelajaran tentang iman. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pembelajaran tentang iman ini yang perlu kita ketahui adalah tentang hidup dan iman, di mana tiga keutamaan dalam hidup Kristiani yaitu iman, harapan, dan kasih. Ibu ulangi, iman, harapan, dan kasih. Nah, iman itu adalah kita ditugaskan untuk percaya kepada Allah yang dinyatakan dalam doa aku percaya pada Gereja Katolik. Ya, doa aku percaya itu disebut juga dengan doa syahadat para rasul. Nah, materi hari ini akan kita kaitkan dengan Injil Lukas bab 18 ayat 10 sampai 12 yang berbicara tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Nah, untuk kisah ini anak-anak dapat menyaksikan atau membaca teks pada video berikut. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, melalui kisah atau cerita yang sudah kita saksikan dan sudah kita baca bersama, bahwa iman itu adalah anugerah dari Allah yang mengajarkan kita untuk berkembang, terutama ke hal yang lebih baik. Jika kita berbuat salah, sebaiknya kita meminta maaf atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Kita harus mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, terkhusus untuk orang-orang miskin. Nah, hal itu kita disebut sebagai dermawan bagi orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan kita. Jika kita mau memberi kepada orang lain, kita dinyatakan orang-orang yang beriman. Nah, orang yang
yang penuh iman adalah orang yang penuh dengan kasih, penuh dengan harapan, dan penuh dengan sikap saling untuk menolong. Seperti contoh tadi, menolong orang-orang miskin, memaafkan orang yang bersalah, dan juga meminta maaf atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Iman berarti percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di setiap perjalanan hidup, di setiap langkah hidup, baik suka maupun duka. Nah, jadi pembelajaran iman ini mengajarkan kita untuk mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berdoa dengan penuh berharap kepada Tuhan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan jika kita hidup dalam iman, harapan, dan kasih. Jadi, untuk tugas hari ini, anak-anak bisa mengucapkan atau mendoakan kembali syahadat para rasul atau doa aku percaya, yang dimana doa ini melambangkan iman kita sebagai umat Kristiani, terkhusus sebagai umat Katolik. Jadi, Ibu berharap anak-anak dapat merenungkan isi dari doa ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang iman di pembelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi anak-anak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Tetap semangat, tetap sehat, Tuhan